Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita kali ini. Langsung aja kita masuk ke bab 3 novel fiksi Cincin Nirwana, karya Sahril-Yanto. Sumber Anda ini ceritanya fokus ke David ya, guru biasa, hidupnya langsung berubah gitu setelah nemuin cincin aneh. Ini gara-gara ada ledakan misterius di langit. Nah, misi kita hari ini, kita mau telusuri gimana rasa penasaran David ini akhirnya bawa dia ngelewatin batas realitas yang dia kenal. Seru nih kayaknya. Oke, kita mulai dari awal dia nemuin cincin itu ya. David ini, kayaknya kepikiran terus sama cincin itu. Di bab ini diceritain dia sampai berhari-hari, mungkin malah berminggu-minggu, nyoba buat ngertiin benda ini. Dia cek pakai mikroskop, permukaannya itu mulus banget. Sempurna, nggak ada cacat sama sekali. Anehnya, strukturnya itu nggak mirip materi apapun yang dikenal sains. Terus dia coba deketin ke magnet, yang paling kuat dia punya. Hasilnya, nihil, nggak ada reaksi belas. Malah, sampai frustrasi gitu, dia coba gores pakai pisau baja. Dan coba tebak, bukannya cincinnya yang kegores, pisaunya malah bengkok. Gila kan? Cincinnya tetap dingin pas dipegang, ada cahaya samar gitu, rasanya asing banget. Cari di internet, tanya forum sains online, nggak ada jawaban. Ada bisa bayangin nggak sih gemesnya gimana? Megang sesuatu yang jelas ada tapi nggak bisa dijelasin? Persis. Yang menarik di sini itu bukan cuma anehnya aja, tapi gimana cincin ini kayak ngelawan hukum fisika dasar yang kita tahu gitu loh. Dia nggak bisa digores baja, nggak ada respons magnetik, strukturnya di level mikroskopis nggak dikenal. Ini semua kayaknya nunjukin kalau cincin ini tuh sesuatu yang benar-benar di luar kerangka material kita deh. Sumber Anda emang gambarnya kerasa alien, dan observasi David ini jadi dasarnya. Ini bukan sekedar logam langkah atau apa ya, tapi mungkin materi eksotis atau teknologi yang cara kerjanya beda banget sama pemahaman kita sekarang. Perlawanannya sama tes-tes simple ini justru bangun misterinya, sekaligus bikin David makin terisolasi kan. Dia punya bukti fisika baru, tapi nggak ada yang bisa diajak ngobrol atau konfirmasi. Akhirnya mendorong dia. Suatu sore, pas lagi capek, melamun, mungkin udah agak putus asa juga cari jawaban ya. Kayak yang digambarin di novelnya, David ini tanpa sadar, atau mungkin feeling aja kali ya, dia nyelipin cincin itu ke jarinya. Dan seketika itu juga, boom! Ruangan itu udah bukan kamarnya lagi. Cahaya putih terang banget, meledak dari cincin, bikin dia silau sesaat. Novel ini deskripsiin sensasinya luar biasa loh. Tubuhnya kayak ditarik, diremes, terus melesat lewat semacam terowongan, cepet banget. Penglihatannya kabur jadi garis-garis warna, kupingnya berdenging keras, terus ada tekanan aneh gitu di seluruh badan. Ini bukan pusing biasa ya, ini kayak sensasi bener-bener pindah tempat, lepas dari ruang dan waktu yang dia kenal. Nah, momen ini nih, ini titik balik yang krusial banget. Cincinnya terbukti bukan cuma objek pasif buat dilihatin aja, tapi ini alat, kunci, atau mungkin portal aktif. Sensasi perjalanan yang tadi Anda ceritain, yang dibilang instan tapi rasanya jauh banget, itu sugestif loh. Ini kayaknya nunjukin teknologi perpindahan yang jauh di atas konsep teleportasi di fiksi ilmiah biasanya. Mungkin ini melibatkan lipatan ruang, atau perjalanan antar dimensi, atau apa ya, sesuatu yang teknologinya kita belum kebayang deh. Yang jelas, cincin itu interface-nya buat micu teknologi itu. Terus, sumbernya cerita gimana tempat David mendarat? Nah, pas sensasi tarikan kuat itu berhenti mendadak, David kayak kelempar ke lantai. Tapi bukan lantai kamarnya. Dia ada di ruangan yang, gimana ya jelasinnya susah. Dindingnya itu kayak berkilau lembut, ada cahaya dari dalamnya gitu, permukaannya halus, nggak ada sambungan. Terus ada panel-panel kontrol gitu, tombol sama layar, isinya simbol geometris aneh yang dia nggak kenal sama sekali. Udaranya juga beda, kerasa statis, steril, beda banget sama udara Jambi yang lembab. Terus matanya lihat ke satu sisi dinding, ternyata itu jendela transparan raksasa. Pemandangan di luar jendela itu yang benar-benar bikin dunianya jungkir balik. Di bawah sana, ribuan meter jauhnya, kota Jambi. Kampung halamannya, kelihatan jelas banget, sungai Batanghari kelihatan berkelok, bangunan-bangunan kayak miniatur. Ini bukan mimpi, dia ada di dalam sesuatu, kapal, stasiun, yang ngambang tinggi di atas kota. Dan nggak kelihatan dari bawah. Novel ini nekenin banget gimana kaget dan bingungnya si David. Guru biasa, sekarang ada di pusat teknologi yang mestinya nggak mungkin ada. Oke. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya. Penemuan lokasi David ini jadi konfirmasi final soal sifat cincin itu dan implikasinya. Gede banget ini.
Dia ada di dalam wahana super canggih yang melayang gak kedeteksi ribuan meter di atas kota kelahirannya. Ini bukti nyata loh. Jadi ini bukan artefak kuno biasa atau fenomena alam aneh. Ini beneran antarmuka ke suatu entitas atau peradaban dengan teknologi yang bisa bangun dan operasi instruktur segede itu, sembunyi-sembunyi lagi di atmosfer kita. Sumbernya nyebut itu wahana nirwana. Nama yang kedengarannya agung ya, mungkin transenden malah. Keberadaan wahana ini memvalidasi semua perasaan asing dan tak terjelaskan David soal cincin itu dari awal. Realitasnya, dan mungkin realitas kita semua di cerita ini, ternyata jauh lebih kompleks dari yang kelihatan. Jadi intinya dari bab 3 ini apa nih buat Anda? Cincin misterius yang ditemuin David itu ternyata kunci. Kunci gerbang nirwana, wahana luar biasa, kapal atau stasiun, pokoknya sesuatu yang gede banget yang selama ini ngambang di langit Jambi tanpa ada yang tahu. Perjalanan David dari guru biasa jadi orang yang keseret ke misteri kosmik ini, wah bikin merinding sih. Sumber ini nutut babnya ninggalin David dan Anda sebagai pembaca dalam kondisi takjub, bingung, dan mungkin sedikit takut juga ya ngadepin skala penemuan ini. Iya, bener. Penemuan ini malah buka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban kan? Adanya wahana nirwana ini nunjukin kalau ada teknologi atau kecerdasan lain yang operasi diam-diam di dekat kita, tersembunyi rapi banget. Ini ngeguncang asumsi dasar kita tentang posisi manusia di alam semesta, paling nggak di dunia cerita ini ya. Narasi di bab ini sengaja banget ngebiarin pertanyaan kunci itu gantung, sesuatu yang pantas buat Anda renungkan lebih dalam. Siapa atau apa yang ngendaliin wahana nirwana ini? Dan yang lebih penting lagi, buat apa mereka ada di sana? Terus, apa yang mereka mau dari David, orang yang sekarang megang kunci ke dunia mereka? Nah, pertanyaan ini jadi inti dari apa yang mungkin bakal diungkap nanti. Sesuatu buat Anda pikirin sambil kita tutup deep dive kali ini ya.